Selamat bergabung lagi teman-teman. Ada yang mau tanya lagi tentang vocabulary? Sorry, not vocabulary. Slide yang kedua tentang ujaran, expressions. Thanks selamat ini joining. Silakan teman-teman yang kelompoknya ganjil, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada Miss Rini. Oke, sudah 24 lagi yang join. Ya, masih ada yang mau bertanya tentang slide ujaran? Mungkin atau kelompok genapnya yang ingin bertanya silahkan untuk tugas kedua. Oh ya, kelompok genap. Yang describing people ya. Ada yang mau bertanya? Untuk slide kedua tentang pattern ya. Yang mendapat tema describing people itu untuk slide kedua adalah sentence pattern ya, pola kalimat dan structure. Nah, ini juga ada satu kelompok begitu ya. Itu untuk mendeskripsikan orang perempuan itu menggunakan subjek it. Ya. Tolong deh, kalian kan sudah semester 8 ya. Masa nggak tahu sih subjek itu untuk apa gitu kan ya. Ya kan? Nah, ini itu sudah udah 2 kali saya waktu itu kasih komen ya, tolong dirubah. Ini karena subjek it ini bukan untuk orang gitu ya, tetapi untuk yang selain orang, jadi hewan, binatang, benda mati gitu ya. Nah, tapi yang diperbaiki itu cuma kalimat yang bawah-bawahnya nggak diperbaiki gitu ya. Jadi tolong ya. Jadi ya ini kan sentence pattern-nya juga yang nggak yang susah-susah, cuman what is it season gitu. Jadi ya jangan itulah diulang lagi lah itu strukturnya yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi ada soalnya ada its name is Beza. Udah gitu gambarnya gambar perempuan. Begitu ya. Jadi tolong gitu diperbaiki. Nah, untuk yang mendapat tema describing people, ada yang mau bertanya nggak tentang slide yang kedua ini, tentang sentence pattern atau yang structure? Ada yang mau tanya? Atau udah paham semua yang mendapat tema describing people nih? Miss, nggak ada ya? Ya? Saya mau tanya, Miss. Oke. Eka? Saya Eka. Terima kasih waktunya, Miss. Terima kasih banyak juga. Saya banyak belajar dari Miss juga. Karena ini hal yang baru juga ya, cara bikin PowerPoint dan sebagainya. Ya. Kalau saya pribadi, kalau saya kan dari kelompok 4 ya, Miss. Nah, itu yang tugas 4, itu kan kita masih tetap temanya describing people, tapi kan kita ada beberapa, pertama temanya ada yang perempuan semuanya, kemudian laki-laki terus campur, kemudian ada yang binatang gitu ya, Miss. Nah, khususnya kalau yang binatang itu tetap kita describe binatangnya, tetap maksudnya spesifik ke animals-nya gitu ya, Miss ya? Iya, jadi kalau binatang paling apa sih, warnanya, bulunya aja kali ya. Kemudian apa sih, badannya besar, kecil gitu, paling gitu aja. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Atau misalnya punya ekornya panjang gitu, long tail, it has long tail. Ya, itu aja nggak usah. Jadi kalau binatang sebenarnya nggak begitu ribet seperti apa sih, manusia ya. Paling misalnya kalau untuk misalnya kalau kelinci telinganya panjang begitu, bulu ekornya pendek gitu kan. Seperti itu aja kalau misalnya untuk binatang begitu. Iya, jadi nggak usah. Terus bentuk badannya misalnya besar kah, kecil kah gitu.
Baik. Itu aja. Jadi semua kita mendescribe yang ada di slide tersebut ya, Miss? Iya, Describing betul. semuanya gitu ya, Miss? Iya, Apapun soal. jadi kan jadi biar tujuannya begini, biar siswa juga tahu gitu. Kalau subjeknya she, kalau orangnya perempuan, kita bagaimana sih mendeskripsikan perempuan gitu. Kalau mendeskripsikan yang laki, bagaimana sih gitu. Mendeskripsikan orang lebih dari satu, bagaimana sih begitu. Memang tujuannya seperti itu gitu. Makanya saya minta kalian untuk buat lebih dari satu slide. Jadi misalnya mendeskripsikan yang perempuan, yang pertama, yang kedua mendeskripsikan laki-laki, yang ketiga lebih dari satu gitu ya. Kemudian keempat mungkin binatang begitu. Jadi biar nanti siswa juga tahu gitu. Oh, kalau misalnya mendeskripsikan perempuan, ini subjeknya nih yang dipakai, pola kalimatnya begini gitu. Kalau laki-laki beda lagi subjeknya, kalau binatang beda lagi, kalau lebih dari satu, oh beda lagi subjeknya. Nah, seperti itu Eka gitu. Jadi kita kalau ngajar di kelas juga begitu. Ya, jangan ujuk-ujuk anak dikasih misalnya describing people, kamu bikin karangan pokoknya describing people, ya nggak bisa begitu dong gitu kan, harus diajarin begini loh pola kalimatnya gitu ya Eka ya. Kalau nanti mau jadi guru ya, kalau nggak mau jadi guru ya udah Mas. Terima kasih, Miss. Terima kasih penjelasannya, Iya, Miss. Eka, sama-sama. Yang lain? Yang lain ayo, nggak usah malu. Silakan Nanti teman-teman. nyesel. Unek-uneknya di Nah, kelas. minggu depan udah terakhir nih, nggak ada lagi komen, nggak ada lagi apa pokoknya. Ya, langsung nilai minggu depan itu. Ya, ada lagi? Udah? Cukup ya? Untuk yang terbaru, Miss, yang di Google Classroom, apakah itu tugas terbaru kami semua? Tidak di Iya, jadi yang tugas di Google Class ini mulai dari terakhir. Nah, nanti di dalam video tutorial saya itu untuk menyatukan ya, ada ininya, ada tambahannya. Tambahannya apa? Yang pertama adalah introduction. Jadi slide pertama itu introduction. Jadi jangan nama kelompok ya. Kalau yang biasanya kan nama kelompok tuh kalau slide pertama begitu ya. Nah, ini karena kita buat media pembelajaran yang nantinya di-share misalnya di YouTube begitu ya. Kan nggak mungkin dong slide pertamanya nama kelompok gitu ya. Jadi slide pertamanya adalah seorang tokoh figur, terserah dia mau figurnya apalah, mau figur kartun kayak, mau figur orang gitu ya, menjelaskan, hello everyone, welcome to my English channel, misalnya gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa, misalnya kan, now we're going to learn about buying and shopping, gitu ya, some expressions to buy and shop, gitu. Nah, nanti ada introduction seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke tiap-tiap slide ada introduction-nya. Jadi nanti yang si aktornya ini nanti introduction dulu, memperkenalkan dulu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang kosakata. Let's check this out, gitu. Karena nanti kan semuanya disusun, setelah disusun, kemudian nanti dibuat video, diekspor ke video. Ya, caranya nanti di PPT ada. Jadi di PPT itu ada menu namanya recording. Ya, di PPT kalian ada namanya recording, menu recording. Ya, jangan bukan lupa saya. Kalian klik file dulu, sorry. Jadi kalau sudah semuanya disusun ya rapi, klik file ya. Kemudian klik lagi export. Gitu. Kemudian setelah klik export, klik create video. Nah, udah deh langsung jadi deh tuh rendering. Nanti rendering, tunggu beberapa menit sampai downloadingnya selesai. Nah, jadi deh video. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain lagi untuk bikin. Ya, jadi nanti dari PPT ke video nggak usah pakai aplikasi lagi. Cuman ada di situ semua. Jadi file, sekali lagi ya, klik file yang ada di PPT. Kemudian klik export. Dan setelah itu klik create video. Nah, setelah itu langsung rendering. Rendering artinya itu dia download gitu, mulai prosesnya gitu. Tuh
selesai loadingnya baru. Nah, jadi deh. Nah, videonya. Nanti minggu depan itu kalian buatnya 2 macam. Yang pertama dalam bentuk PowerPoint, yang kedua dalam bentuk video. Nah, kalau dalam bentuk video itu dikirimkannya hanya linknya saja. Jadi kalian upload dulu ke YouTube. Ya, kalian upload dulu ke YouTube. Nah, setelah itu baru linknya yang dikirim ke email saya. Karena nanti kalau misalnya kamu kirim video ke email saya berat, ya nggak sih? Itu berapa hari tuh nyampe itu. Berat. Linknya aja. Jadi makanya pastikan itu video apa? Baru mau nanya, Miss. Oh iya Bu, apalagi Mbak Erna? Iya, maksudnya video baru mau nanya video itu ngirimnya berapa lama, karena kan lama ya, kemarin-kemarin ini yang tugas 1, 2, 3 aja lama banget gitu. Iya ya Bu ya. Ya, jadi sebenarnya gini, bisa diakalin misalnya. Jadi Ibu PPT-nya, PowerPoint-nya Ibu bisa simpan dulu di Google Drive. Nanti Ibu kirim link Google Drive-nya aja ke email saya gitu. Bisa baik. Ya, jadi meringankan Ibu juga lah gitu kan, daripada nunggu berhari-hari ya Bu. Sampai ngehang Bu itunya, laptopnya nyerah. Ya, sama Bu, saya juga kalau misalnya ngupload ke Google Classroom juga begitu. Pernah seharian saya itu nungguin, ini kok kagak kelar-kelar ya loadingnya. Iya. Baik, jadi itu aja Bu, diakalin. Jadi Ibu simpen dulu di Google Drive. Nanti link Google Drive-nya aja yang Ibu kirim ke email saya. Itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, tapi nanti Google Drive-nya jangan di blok ya Bu ya. Nah, itu dia, harus privasinya di atas. Baik. Gitu, iya, ya Bu ya. Jadi kalau nanti Ibu setting ke privasi, nanti saya nggak bisa lihat. Gitu, ya. Baik, baik. Ya, kita lanjut ke slide ya. Kalau yang di buying and shopping itu slide ketiga adalah dialog practice. Nah, dialog practice ini baru dialog lengkapnya, ya, dialog lengkapnya. Nah, tetapi ada satu syarat, ya. Ketika kalian menyusun dialog practice, ujaran yang dimasukkan itu adalah ujaran yang sudah kalian tulis di slide ujaran. Jangan ngarang-ngarang. Ini kemarin tuh ya, dialog practice ya, itu kalimatnya entah berantah dari mana itu gitu kan. Nanti siswanya bingung loh. Ya, kok kalimatnya nggak diajarin kemarin misalnya gitu kan ya. Jadi ketika Anda menyusun dialog practice, nah ujarannya itu kalian ambil di slide yang kedua itu kalian susun. Begitu caranya. Ya, jadi apa sih misalnya asking the customers what does he want to buy? Ya udah, jadi pertama misalnya nih ya, shopkeeper nanya, "Good morning," gitu. "What do you want to buy, ma'am?" gitu. Nah, terus nanti customernya pakai ujaran yang asking things. "Do you have misalnya goat meat?" gitu kan. "Yes, we do." "Okay, how much is it?" Misalnya, "It's 100,000 rupiah per kilogram." "Okay, I'll take 2 kilograms." Udah selesai. Jadi ujarannya itu yang kalian tulis di slide kedua gitu. Jadi jangan kalimat baru lagi ngarang-ngarang gitu loh. Jadi sebenarnya slide 3 ini versi lebih lengkap dari sebelumnya ya, Miss. Iya, jadi yang slide ketiga itu adalah gabungan dari ujaran-ujaran nih yang udah kalian pelajari di slide keduanya. Jadi tinggal kalian susun gitu. Di mix ya, Miss? Iya, di mix, betul Mbak Erna. Iya, di mix gitu. Jadi jangan kalian ngarang-ngarang pakai kalimat yang lain lagi gitu loh. Nanti siswanya bingung loh. Gitu kan. Loh, ini kok siswanya kan kemarin mem nggak ngajarin kita. Gitu. Kok ada nih mem? Ini apa nih artinya mem? Gitu. Nanti bingung gitu ya. Jadi itu dialog praktisnya. Jadi dialog praktisnya itu disusun gitu ya. Dialog praktisnya disusun dari ujaran yang sudah kalian buat di slide kedua gitu. Sama kosakatanya juga.
kosakatanya yang misalnya buah-buahan, sayur-sayuran itu diambil dari slide kosakata. Jangan kosakata baru lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya nih di kosakatanya nggak ada goat meat, jangan kamu dimasukin goat meat-nya di dialog praktis gitu. Nanti bingung lagi, apa nih Miss goat meat? Kan kemarin di slide kosakata nggak ada gitu. Ya. Gitu. Jadi kata apa bendanya pun gitu ya, yang dibeli itu adalah benda yang kalian masukkan di slide kosakata. Begitu. Jadi kalau kosakatanya ada apple nih, ya itu yang dimasukin apple-nya di dialog praktis gitu. Ngerti nggak? Paham nggak sampai sini? Coba saya luruskan ya Miss biar kita nggak salah lagi. Okay. Jadi untuk tugas pertama itu kita bikin kosakata. Untuk tugas kedua kita bikin dari 5 ujaran yang udah Miss kasih ya, dari asking the price, asking telling what customers wants, itu kan ada 5. Setelah itu tugas ketiga itu mix ya Miss. Jadi percakapannya mulai dari ya basa-basi pembeli dan penjual kayak gitu, terus baru berapa harganya, bla bla bla, terus kosakatanya pun masuk ke tugas yang pertama. Nah setelah itu tugas keempatnya yang latihan. Yang keempatnya latihan. Kalau latihan mah gampang ya, karena kita kan minta ke siswa untuk menyempurnakan dialog yang nggak lengkap itu, gitu. Jadi ya udah misalnya shopkeepernya, contohnya shopkeepernya, what would you like to buy, ma'am? Gitu kan. Terus si customersnya bingung tuh, ya pakai tanda tanya. Nah itu harus disempurnakan oleh siswanya gitu sampai selesai gitu. Kalau yang terakhir ya, slide terakhir tuh nggak ada masalah gitu. Tapi tetap ujarannya yang dipakai adalah ujaran yang sudah kalian tulis di slide kedua gitu. Jangan baru lagi, nanti bingung. Ya dikasih latihan siswanya bingung, ini apaan nih mem gitu kan, kita belum belajar nih kata yang ini nih, kalimat yang ini nih gitu, nanti bingung begitu ya. Nah untuk yang tema buying and shopping. Nah sekarang untuk yang dapat tema describing people ya. Untuk yang slide ketiga itu adalah paragraf praktis. Ya kan, paragraf praktis, contoh paragraf ya, contoh paragraf. Nah ini juga nih contoh paragraf. Pola kalimatnya, sentence pattern-nya itu adalah sentence pattern yang sudah kalian tulis di slide kedua. Gitu. Jangan kemarin soalnya ada satu grup yang pakai present perfect ya. Itu apaan itu? Karena di slide kedua itu kan kita belajarnya simple present gitu. Kenapa di contoh paragrafnya pakai yang present perfect, ada yang pakainya simple past gitu. Siswanya bingung lah gitu kan. Lah mem nggak ajarin kita, tiba-tiba di contoh dialognya kok ada yang begini, saya nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi itulah jadi di describing people sama gitu ya. Di contoh paragraf grammar yang dipakai adalah simple present yang kalian tulis di slide kedua. Begitu. Jadi harus sama. Nanti bingung gitu siswanya. Nah, di slide keempat baru paragraf tidak lengkap ya, dan siswa nanti yang melanjutkan gitu. Ya. Nah, itu ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Ya, jadi kayak kemarin tuh ada 1-2 kelompok yang untuk tema describing people itu dia pakai tensesnya beda gitu, bukan simple present. Makanya saya salahin gitu ya. Jadi nggak belajar simple past, tiba-tiba di contoh dialognya ada simple past. Nah, bingung dong gitu siswanya. Gitu. Nanti kamu juga kalau ngajar gitu ya. Jadi harus konsisten gitu. Kalau yang diajarin ini, yang dilatih ya itu gitu. Jangan beda-beda, nanti bingung. Okay, any questions about what is it? Slide 3 and slide 4 maybe? Third assignment and fourth assignment. Ada yang mau tanya? Bagaimana kelompok genap? Adakah yang ingin tanyakan? Mbak Eka mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup jelas? Miss Eka, Elis, Amanda. Oh, oke, Amanda. Miss, aku sebenarnya mau minta rekomendasi website buat nyari GIF, Miss. GIF yang ditulis itu bagus tuh, Miss. Yang buat bikin paragraf praktis. Itu kan cakep-cakep tuh, Miss ya. Nyari di mana ya? Ini di Google lah. Nyari di Google. Kategorinya apa?
apa ya? Pokoknya Miss mah yang ini aja. Itu apa sih yang apa ya, yang 3 orang itu ya? Apa? Yang 4 orang, Miss. Oh, yang 4 orang. Iya. Ya udah, kamu kalau mau saya kirim aja itu gambarnya. Boleh, Miss, mau ya, Miss? Iya, ntar Miss kirim ya yang 4 gambar. Soalnya itu Miss ketemu juga di Google gitu kan. Cuman ini aja sih, apa ya? Kalau nggak salah children, terus apa, Miss ketik children pick gitu ya, terus GIF gitu aja, ketik itu aja, nanti kan banyak tuh pilihannya di situ. Iya. Coba nyari di Gipi sama di Tenor, kok nggak ada yang mirip ya? Bagus itu, Miss. Cakep Iya, gitu. nggak usah mirip-mirip. Nggak usah mirip kayak Miss juga kali. Kalau misalnya kamu ada yang lain gitu kan, nggak apa-apa, dipakai aja. Siapa tahu ada yang lebih bagus dari itu. Gitu. Ya, tapi kalau mau nanti Miss kirim. Tenang aja. Oke, thank you, Miss. Nanti kirim emailnya aja ke Miss ya, nanti Miss kirim lewat email kamu. Ya. Oke, ya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Untuk ujiannya, apakah kita sendiri-sendiri bikin animasi, Miss? Itu adalah tugasnya individu, ya, tugasnya individu. Nah, jadi untuk kalian itu sebenarnya ada 2 aplikasi yang akan saya ajarkan. Jadi kalau untuk sekarang kan PowerPoint animation ya. Untuk minggu depan, next week, itu aplikasi baru lagi, namanya Plotagon Story. Pernah dengar nggak? Have you heard about it? Plotagon Story. Nah, itu adalah aplikasi untuk membuat 3D animation, jadi animasi 3 dimensi, begitu ya. Nah, gampang kalau untuk yang aplikasi minggu depan ini lebih gampang, karena apa? Kalian tidak perlu memasukkan suara gitu ya, nggak perlu nyari-nyari gambar lagi, semuanya ada di situ. Tinggal kalian tinggal kalian ini aja, tinggal kalian susun aja, begitu ya. Jadi misalnya untuk aktor ya, untuk figur yang ada di media pembelajaran itu sudah ada di Plotagon Story ini. Tinggal kamu rubah-rubah, misalnya bentuk rambutnya, ada macam-macam, ada bentuk rambutnya macam-macam, bentuk mukanya macam-macam, bajunya macam-macam gitu. Nanti next week itu saya akan share video tutorialnya untuk membuat media pembelajaran tapi dengan Plotagon Story. Lebih gampang, lebih mudah. Karena itu sudah sudah animasi ya, bentuknya animasi. Jadi lebih gampang begitu, dan lebih lucu gitu. Kalian pasti senang gitu karena lucu banget gitu ya. Nah, oke, jadi untuk sorry, saya lanjut ya. Elis. Aku kan baru dengar ya, Miss, Plotagon Story itu kita harus download aplikasi atau enggak, Miss? Iya, jadi Anda harus download dulu aplikasinya. Tetapi jangan ini dulu ya. Itu bisa di-download di HP, di handphone. Ya, di Play Store ada Plotagon Story ya. Dan juga ada untuk untuk PC juga ada, PC dan laptop juga ada. Begitu. Sebenarnya itu Plotagon Story itu adalah aplikasi yang ada di handphone sebenarnya, di Android. Ya. Jadi untuk di iPhone Store juga udah ada ya, di Play Store juga udah ada. Sebenarnya itu untuk Android ya. Tetapi bagi yang nggak nyaman mengerjakan di Android kayak saya, kan saya matanya udah nggak bisa ya ngelihat yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau ngerjain di HP itu susah. Nah, itu ada aplikasi khusus Plotagon Story yang bisa kalian download untuk PC dan laptop. Jadi lebih nyaman ngerjainnya gitu ya. Mungkin siapa tahu ya, kan biasa kan HP Anda tuh penuh dengan aplikasi-aplikasi gitu ya, sehingga pas ngerjain tuh panas gitu kan. Panas banget gitu ya. Aduh, Miss, panas nih gitu kan gitu ya. Ya bisa aja nanti saya kasih linknya untuk download Plotagon Story untuk PC dan laptop gitu. Ya, jangan khawatir, nanti ada gitu ya. Tapi kalau lebih nyaman di handphone karena bisa dikerjain dimanapun gitu ya.
Nggak apa-apa, tinggal kalian download aja di Play Store atau iPhone Store. Begitu. Jadi nanti nggak ada alasan lagi ya, misalnya Miss saya nggak punya laptop, misalnya gitu. Nggak ada alasan lagi, karena itu bisa dikerjakan di handphone gitu ya. Sebenarnya kalian ini serba salah sebenarnya saya ini gitu ya. Nanti saya bilang di laptop, Miss saya nggak punya laptop, Miss Rini nih gitu. Bikin tugas yang harus dikerjain di laptop. Saya nggak punya laptop, oke ya. Sekarang saya kasih yang di Android, komplainnya lain lagi. Komplainnya, Miss, HP saya nih hang, HP saya nih Miss, panas. Gitu, gara-gara Miss Rini nih, katanya gitu. Tuh kan saya lagi disalahin. Terus gimana dong? Buatnya di mana gitu? Masa di papan tulis? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk minggu depan itu nanti Plotagon Story. Oke. Nah, untuk yang tugas kedua ini, tugas kedua lagi. Tugas yang terakhir ini yang saya berikan di Google Classroom gitu ya. Jadi tolong dilihat ya, dipelajari gitu ya, dan harus susunannya harus seperti itu ya. Jadi ada introduction-nya, ada ending-nya gitu. Jadi ada pembukaan, ada penutup gitu ya. Kenapa sih Miss harus pakai begitu-gituan? Lah kamu kalau ngajar juga begitu kan, pembukaan dulu dong gitu kan ke siswanya. Masa sih nggak ada basa-basi tiba-tiba, oke, kita langsung belajar, langsung baca buku, ya kan nggak mungkin. Jadi harus ada say hi-nya lah, terus memperkenalkan ini kita mau belajar apa loh gitu ya. Nah, nanti tugas akhirnya untuk ujian gitu ya, tadi saya lanjutkan lagi untuk ujian akhir ya, itu nanti ada sebagian yang saya kasih saya kasih tugas, bukan saya kasih tugas ya, saya kasih soal bikin dalam bentuk animasi PowerPoint. Ada lagi sebagian saya minta untuk bikin dengan Plotagon Story, dan yang menentukan adalah saya. Dan itu adalah individu, tidak kelompok lagi. How many slides, Miss? Untuk ujiannya how many slides? As many as you can gitu ya, semakin banyak semakin bagus gitu ya. Nah pokoknya jumlah slide itu nggak istilahnya tidak saya batasin ya, minimal 10 lah, minimal 10. Kenapa minimal 10? Iya, karena kan itu kan yang saya ajarin kan udah ada banyak kan slide-slide-nya gitu ya kan. Jadi sampai slide harus ada slide vocabulary-nya, harus ada slide ujarannya, harus ada slide dialog praktisnya, harus ada slide untuk exercise-nya gitu. Dan itu dibuat individu ya, itu pasti banyak, itu pasti lebih dari 10 itu ya kan ya. Oke. Jangan takut nanti tugas akhirnya nggak dibikin dalam waktu ya gitu ya. Saya kasih waktu Anda 1 minggu untuk mengerjakan, 1 week. Ya, jadi nggak semalam. Kalau biasanya kan 24 hours ya kalian dapatnya. Saya nggak lah. Itu kan susah ya, nggak mungkin dalam waktu 24 jam kelar gitu ya. Ya. Terima kasih Miss. Ya kan, saya juga kasihan kepada kalian. Saya juga ngerasain gitu lah, bikinnya juga lama itu. Nah, saya kasih waktu 1 minggu. Jangan khawatir. 1 minggu. Alhamdulillah, terima kasih Miss. Iya. Ya Mbak Naya, tapi saya udah kasih waktu 1 minggu, jangan telat-telat lagi loh ya, gitu ya. Kadang-kadang suka begitu sih. Saya kasih waktu 1 minggu, tetap aja telat, gitu, tetap aja telat. Gak berani Miss, gak berani. Gitu ya. Jadi 1 minggu saya kasih waktu untuk ujian akhir. Jangan khawatir. Begitu ya, tapi beneran loh ya, 1 minggu nih dikumpulin, jangan telat lagi gitu. Nanti saya di telepon Bu Ira, nanti Bu Ira ini mana nilai call-nya ini belum masuk gitu kan ya, nanti ditegur lagi gitu kan kalau belum semuanya masuk gitu. Oke. Any other questions maybe? Any other questions? Yang lainnya mana sih? Jangan tinggal doang ini. Oh ya Miss, mohon maaf udah ada notif lagi 10 menit lagi. Dinda hadir Miss. Oh iya, iya Dinda. Hadir Miss. Oh hadir, oh kirain mau nanya. Iya, ada yang mau nanya nggak? Soalnya besok nggak ada lagi kesempatan nih, pokoknya besok harus udah betul dikumpulkan. Oh iya, ini ada satu lagi ya, one more thing. Bagi anggota kelompok yang tidak
berkontribusi sama sekali terhadap pengerjaan tugas ini, namanya jangan dimasukkan. Ya, saya udah bilang nih ya, namanya jangan dimasukkan gitu. Nanti kan lewat email ya, dikumpulkannya minggu depan nih. Nah, di email itu kalian tulis anggota kelompok yang mengerjakan saja. Yang tidak mengerjakan nggak usah ditulis. Dan nggak usah ngomong-ngomong. Ya, saya udah ngomong nih sekarang di sini, pokoknya yang tidak berkontribusi sama sekali, namanya nggak usah dimasukkan. Ya, karena dari kemarin saya dapat ini bangun nih Japri banyak ini nih, Miss, saya nggak mau ngejain, saya doang nih yang ngejain. Ya udah kamu aja ngejain, nanti kamu aja yang dapat nilai, yang lainnya nggak usah gitu. Kalau saya gitu aja ya, jadi nggak usah takut, nggak usah gimana pokoknya yang nggak ngejain nggak usah ditulis namanya begitu. Jadi pembelajaran juga, karena it's not fair dong ya kan, yang ngerjain sama yang nggak ngerjain nilainya sama kan, nilai kelompok nanti. Ya kan, kalau nilai kelompok 1,8, yang lainnya 8 semua gitu kan. Nah kan nggak fair dong. Kalau nggak ngerjain mesti dapat 8 juga. Begitu enak bener gitu kan ya. Jadi ya udah gitu. Kalau nggak ngerjain nggak usah ditulis namanya. Gitu aja. Nanti kalau misalnya ada komplain-komplain bilang aja, tanya komplainnya ke Miss Rini aja gitu. Itu aja kalau saya sih. Karena saya berdasarkan nama kan. Jadi di email, oh nama kelompoknya ini, ya udah itu yang saya kasih nilai. Begitu. Ya, jadi introspeksi dirilah. Kalau misalnya memang apa istilahnya sama sekali nggak berkontribusi, sekarang ini kesempatan Anda terakhir untuk menunjukkan kontribusi Anda. Gitu. Kalau namanya mau dimasukin. Gitu. Ya enggak ya udah, nggak usah. Gitu ya, nggak usah nanya, nggak usah bilang-bilang, ya, tulis aja. Dan kalau yang enggak ini nggak usah ditulis gitu. Siap. Ya oke. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ada terus yang mulu nih yang ngomong nih, nggak enak jadinya. Yang lain dong. Siapa nih? Ayo. Silakan. Yang masih bingung, yang masih Miss, maaf mau tanya. Iya. Iya Elis. Di kelompok kita kan ada satu orang yang kendala sama laptop, Miss. Jadi dia nggak ngerjain. Itu gimana, Miss? Sebenarnya sih ya, kan bisa dong apa istilahnya pinjem atau rental kan bisa. Begitu. Sebenarnya sih banyak cara sih gitu loh. Ya soalnya kalau untuk computer assisted language learning ini namanya juga komputer judulnya ya. Jadi harus pakai komputer gitu. Ya kan, kalau nggak pakai komputer gimana mau ngerjain? Nah nanti kan juga tugas akhir itu kan pakai komputer ngerjainnya, begitu. Ya memang nggak bisa. Misalnya kalian tuh ketemuan di mana kayak di kafe berdua aja, nggak usah rame-rame misalnya begitu kan, sharing misalnya. Udah nih gue pinjemin deh lo laptop lo kerjain misalnya begitu. Sebenarnya sih banyak cara gitu, banyak cara, banyak jalan. Nah yang penting sekarang niatnya mau nggak gitu. Nah seharusnya dia nih yang nggak punya laptop nih, harusnya dia yang inisiatif. Aduh saya harus ngapain dong gitu. Kan saya nggak enak, masa saya nggak berkontribusi apa-apa gitu kan ya. Ya apa kek gitu kan, cari apa istilahnya cari gambar kek gitu kan ya. Misalnya cari gambar kan di HP bisa tuh misalnya kan, di sini gue cariin gambar deh misalnya gitu yang lucu-lucu, ntar gue kirim gambarnya, itu kan juga kontribusi juga gitu, nggak perlu harus ngerjain semuanya gitu kan. Jadi itu jadi bentuk kontribusi itu biasanya macam-macam sih gitu, yang penting niatnya aja mau nggak gitu. Kalau cuman misalnya gara-gara kendala laptop terus udah cuek gitu kan ya berarti kamunya yang nggak ada usaha dong gitu. Bilangin aja sama temanmu gitu ya, seperti itu ya. Kalau nggak ada laptop ya udah sumbang aja, sumbang gambar misalnya, saya perlu gambar ini tolong cariin gitu. Udah gitu kan ya Elis ya. Jadi ini sama sekali apa gimana temenmu nih nggak mau ngejain. Ini ketawa berarti iya. Ya kan? Kalau nggak salah, nggak hanya satu kelompok, Miss. Banyak kelompok yang mengadukan ke saya juga bahwa beberapa temannya nggak ada partisipasinya dalam kerjasama gitu. Ternyata nggak hanya kelompok saya, tapi kelompok yang lain juga banyak gitu.
Iya sih, nggak cuma kelas kamu aja sih ya, kelas yang lain juga punya problema yang sama begitu. Nah, saya tuh bingungnya kalian ini termasuk generasi yang kayaknya cepat putus asa deh gitu. Jadi kalau misalnya ada halangan dikit aja gitu ya udah gitu kan ya udah deh gimana nanti ya nggak begitu juga terlalu dong gitu kan. ya, Miss. Kalian mau nilai nggak, mau lulus nggak gitu aja. Apalagi kalian semester 8 lagi bikin skripsi, ya nggak sih gitu. Masa cuma gara-gara call terus harus ngulang lagi semester depan gitu kan. Itu aja kalau saya sih gitu kan. Ya kalau memang mau usaha, mau istilahnya aku mau pengen cepat lulus, ya banyak cara sebenarnya. Banyak cara. Nggak perlu harus punya laptop gitu aja. Dan apa sih, ya itu alasannya kan saya kerja gitu kan. Yang kerja kan bukan cuma kamu doang yang kerja, semua juga kerja. Tapi kenapa yang lainnya bisa, kamunya nggak bisa gitu kan. Itu aja. Jadi ya udah kalau nggak mau berkontribusi gitu kan ya, at least nanya deh. Udah sampai mana sih? Kendalanya apa sih gitu. Nanya nggak tuh? Gitu kan. Udah nggak berkontribusi terus nggak nanya-nanya gitu. Itu mah kebangetan namanya. Udah nggak usah diiniin, nggak usah dianggap. Pokoknya nggak usah ditulis aja. Pokoknya nggak berkontribusi, tulis namanya. Begitu. Oke, Miss. Sisa Zoom-nya 3 menit lagi, Miss. Oke, iya. Jadi ayo yang masih belum paham, tanya dong. Yang lain. Ini screen-nya juga nggak pada dimunculin ini. Iya, Mbak Eli. Miss, saya kan sudah sedang mengerjakan yang tugas 4, Miss. Ya, oke. Ini buat memastikan kembali. Halo? Tes? Ya, memastikan kembali. Karena kebetulan kan lagi kendala ngomongnya agak susah nih, Miss. Habis cabut gigi. Jadi, ya tugas kemarin itu kan saya masih hanya menyebutkan tentang binatangnya saja. Berarti saya harus langsung mendeskripsikan, misalnya gajah itu belalainya panjang, terus ini seperti itu ya, Miss ya. Biar saya nanti bisa Oh iya. Iya, betul. Jadi belalainya panjang, kemudian kupingnya besar gitu ya. Kemudian ekornya kecil, badannya besar. Nah, itu aja yang dideskripsikan itu gitu. Jadi kalau untuk binatang kan cukup satu ya. Jadi slide pertamanya perempuan, slide keduanya laki-laki, slide ketiganya lebih dari satu orang, yang keempatnya binatang. Jadi binatangnya satu aja yang dideskripsikan. Karena sebagai contoh aja nanti. Gitu. Jangan semuanya binatang ya, Bu. Gitu. Cukup satu aja. Ya. Okay, terus sekarang gimana, Bu? Masih sakit? Masih sakit sekarang? Masih. Ya ampun. Masih, makanya agak-agak. Yang ngisi suara siapa? Yang ngisi suara siapa itu? Kita bagi-bagi tugas. Oh, gitu. Kita bagi-bagi. Kebetulan saya dapat yang binatang. Makanya kemarin udah ngerjain, tapi belum binatangnya aja gitu. Makanya saya kalau itu nanti saya isi lagi. Satu slide aja ya, Mbak Eli ya, jangan banyak-banyak ya. Karena kan cuma contoh aja. Gitu ya. Itu untuk tugas keberapa? Mbak tugas Eli? 4. Tugas 4 yang deskripsi yang sekarang. Tugas 4 berarti latihan ya? Berarti kamu bantu saya mendeskripsikan gitu. Ya, the part. Ya betul. Berarti yang tugas keempat berarti yang latihan paragraf ya? Iya. Iya. Jadi latihan. Oke, udah baik betul, Miss, makasih Miss. Iya, sama-sama. Alright. So if there is no more question,